Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 105 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu kisah ini. Ya, apa yang dikutipkan dalam Mazmur ini sesungguhnya peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu mereka terhalang laut Teberau. Sementara di tengah perjalanan itu, di belakang mereka pasukan Fir'aun dengan tentara berkudanya, kereta berkudanya sedang mengejar mereka. Sehingga timbul kepanikan luar biasa dari umat Israel. Karena mereka, ya namanya mantan budak ya, artinya mereka nggak terbiasa perang. Sementara tentara Fir'aun tentunya dengan senjata lengkap. Orang Israel, lah mereka nggak siap untuk persenjataan perang, nggak siap untuk perang. Kalau mereka lari bingung juga, karena di depan mereka adalah laut. Sehingga mereka kehilangan jalan, nggak tahu mesti kemana. Disitulah akhirnya kita bisa menjadi tahu bagaimana Tuhan itu berperkara dengan kuasanya. Ya, karena itu tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Bagi orang, yaitu buntu. Wong laut kok. Mundur kena musuh, maju kena laut. Nggak bisa kemana-mana lagi. Tetapi disitulah kuasa Tuhan yang nyata terjadi. Dihardiknya laut Teberau menjadi kering, sehingga bangsa itu bisa menyeberang laut itu. Lalu setelah mereka menyeberang, tentara Fir'aun mengejar juga masuk ke tempat jalan yang sama yang dilewati orang Israel itu. Tetapi ketika sampai di tengah laut itu, kemudian terjadi yang mana air itu menjadi satu lagi, dan terjadilah mereka semua binasa. Jemaat dikasih Tuhan, kita dalam kehidupan kadang juga seperti yang dialami bangsa Israel ini, mengalami jalan buntu, nggak tahu mesti berbuat apa. Apalagi terancam, aduh ini habis, udah tamat deh.
Wes, orang mengatakan mati aku atau apalah istilahnya, karena orang tidak tahu lagi berbuat apa. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa kita punya Tuhan. Jangan lupa Tuhan kita berkuasa. Jangan lupa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kalau toh buntu, Tuhan sanggup buat jalan. Seperti lagu yang sangat terkenal, Dia buat jalan saat tiada jalan. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Israel waktu itu. Tidak ada jalan, waktu itu laut kok. Tetapi bagi Tuhan itu bisa menjadi jalan, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya tanpa tenggelam. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin saudara sedang bergumul, Bapak Ibu saudara sedang punya masalah, seperti halnya dialami bangsa Israel waktu itu, buntu, nggak tahu mesti bagaimana. Ingatlah ada Tuhan, ingatlah untuk selalu menyebut, berseru kepada nama Tuhan, dan percayalah Dia sanggup menolong hidupmu. Dia tidak kurang cara, Dia sanggup bikin mujizat terjadi dalam hidupmu. Ya, jangan hanya percaya, ya aku percaya Tuhan bisa bikin mujizat dulu di sana, dulu seperti itu. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah engkau percaya Dia mampu bikin mujizat dalam hidupmu? Nah, ini yang harus kita tanggapi. Ya, iman kita harus merespon dengan iman dan percaya. Dia yang pernah bikin mujizat di tempat yang lain, Dia yang pernah bikin mujizat di masa yang lampau, Dia yang sama akan bikin mujizat dalam hidupku. Ya, dengan iman, aku percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Harus demikian. Jadi jangan hanya percaya karena kesaksian orang, tapi saatnya engkau membuktikan kuasa Tuhan, supaya engkau bukan hanya menjadi pendengar kesaksian, karena pada waktunya nanti engkau akan mengalami sendiri, dan engkau menjadi pelaku kesaksian. Jadi dengan engkau mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, di saat engkau gak punya jalan lagi, di saat engkau gak tahu lagi mesti bagaimana, lalu akhirnya Tuhan menolong hidupmu. Jangan lupa, saya mengingatkan, bersyukur, bersaksi. Ya, jangan hanya sekedar, ya wis lah gitu ya, stop dan aku terima kasih Tuhan selesai. Enggak, bagian kita harus menyaksikan, supaya dunia, orang-orang sekitar kita juga mengenal Tuhan, dan tahu dan bertobat dan diselamatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, seberat, sesulit apapun pergumulan masalah hidupmu, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Seperti Dia menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dan menyelamatkan mereka dari para pembenci. Demikianlah juga Tuhan sanggup menolong hidupmu dan menyelamatkan engkau dari segala permasalahan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya dan bersyukur bahwa sungguh kebenaran firman-Mu boleh nyata juga atas hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, permasalahan yang sulit. Tuhan, Engkau yang sanggup meloloskan bangsa Israel dari kekuasaan tentara Fir'aun. Engkau juga akan menolong setiap saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Dalam nama Yesus, Laut Teberau terbelah. Demikian juga terbelah setiap benteng penghalang dalam kehidupan kami, dan kami bisa berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan berdoa juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka, mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan, serta berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.